wabarakatuh. Halo teman-teman, kawan milenial berprestasi. Kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Nah teman-teman, hari ini Mimin kedatangan tamu undangan atau narasumber yang cukup menarik ya. Ini dari UKM Teater Sangcek Universitas Muhammadiyah Gresik. Halo Mas. Iya, Iya. Mas siapa ini terima kalau boleh kasih tahu? ya untuk Mbaknya karena sudah mengundang teman-teman Teater Sancek. Dan untuk saya sendiri, kalau dari teman-teman Sancek sendiri sih ada beberapa nama panggilan, Mbak. Oh iya. Karena memang Ada nama panggilan sendiri ya? ya, Bang? karena memang kalau di teater kan kita sudah terbiasa dengan nama panggung. Karena memang agar lebih mudah dan juga mudah untuk diingat bagi mungkin saat kita bertemu dengan teman-teman teater yang lainnya juga, agar bisa menjadi kesan yang nggak terlalu formal seperti itu. Gitu. Ya, jadi untuk saya sendiri ini ada beberapa nama panggilan yang diberikan oleh senior-senior saya. Untuk masnya? Ya. Untuk satu orang ada beberapa nama Ya, mungkin panggilan. karena teman-teman senior ini punya pandangan tersendiri ya, karena ada beberapa hal yang mungkin membuat mereka ini memberikan nama panggilan. Dan untuk saya sendiri sih ada beberapa nih, cuman yang sering kali dipanggil sama teman-teman itu, untuk teman-teman senior itu saya sering kali dipanggil Gudir. Gudir. Ya. Ini berarti nanti saya manggilnya Mas Gudir gitu ya? Ya, karena memang kalau dihubungkan dengan filosofinya sendiri, karena Gudir sendiri ini melambangkan sebuah perlambangan yang dimana bisa ditempatkan di mana saja karena bersifat fleksibel seperti itu, Pak. Kalau di Gresik itu Gudir itu es ya Mas ya? Iya. Es Gudir gitu. Wah enak nih dimakan kalau lagi panas-panas kayak gini. Oke, Mas Gudir dari Teater Sangcek sebagai apa Mas? Kalau saya sendiri selaku demisioner. Demisioner. Iya, Demisioner seperti itu. dari UKM Sangcek, Teater Sangcek Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke, Mas Gudir, ini saya ngomongnya tuh agak kayak gimana gitu, soalnya kan nggak nama asli. Tapi nggak Iya, apa-apa sih Mas, ini kan obrolannya nggak formal gitu. Ya, siap. Obrolannya sesantai mungkin gitu. Oke. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kawan milenial terkait UKM Teater Sangcek ini. Yang pertama, nama Sangcek, kenapa nama Sangcek itu filosofinya gimana? Cerita Jadi Sangcek gitu. gini Mbak ya, kenapa kok diberikan nama Sancek? Karena memang sebelumnya pendiri dari Teater Sancek sendiri ini adalah Mas Jimmy. Beliau ini mendirikan Teater Sancek ini pada tahun sekitar 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Itu saya baru lahir loh. Ya, jadi memang sebelumnya Teater Sangcek ini menjadi UKM sendiri, memang dulu ini Mas Jimmy ini mendirikan UKM seni, di mana di dalam UKM sendiri ini terdapat beberapa biro, yang dimana bironya itu ada 5 musik dan juga ada Teater Sangcek. Sebelumnya itu ada 2 biro itu, namun dengan berjalannya waktu dari teman-teman senior yang lainnya ini memprakarsai ataupun mencetuskan membuat UKM-UKM yang lainnya. Namun masih dalam satu ruang lingkup. Iya. Ya, seperti itu. Sebelumnya memang yang pertama ada itu ada UKM seni, di dalamnya ada Teater Sangcek dan 5 musik. Setelah itu lahirlah lagi UKM Choir, di mana itu masih Choir itu ya, Mas? UMG Choir itu masih dalam satu rumpun UKM seni. Setelah itu keluar lagi dari LPM dan juga Jipret seperti itu. Jadi kalau digariskan memang kelima UKM ini masih ada satu rumpun saudara. Maka dari itu setiap kegiatan teman-teman UKM seni pasti melibatkan teman-teman itu. Seperti itu. Dan kembali lagi ke ini Mbak ya,
Kenapa kok dinamai Sangcek? Karena memang kita mengambil bahasa, ibaratnya bahasa Gresik, yang dimana sang ini artinya Milikku gitu ya. kepunyaan, Iya. kepunyaan. Sang Sedangkan pacar cek, gitu ya. kan seringkali seperti itu Iya, kan. iya, benar-benar. Jadi itulah yang yang membuat senior ini mencetuskan nama Sangcek. Jadi kepunyaanku. Iya, Jadi memang Sangcek. sebenarnya Sangcek sendiri ini bisa dianalogikan milik kita semua. Jadi nggak hanya punya teman-teman UMG maupun punya teman-teman yang ada di Sangcek saat ini, namun bisa diartikan luas menjadi milik kita bersama. Bahkan mungkin bisa jadi menjadi punya teman-teman pegiat seni yang ada di Gresik, seperti itu. Oh gitu, jadi nggak dalam lingkup anak-anak UMG aja gitu Iya, ya. seperti Sangcek rek ojo lali gitu ya. Enak juga loh diinget Sangcek gitu. Ya karena lebih mudah lah daripada nanti kita harus Iya. memikirkan yang lainnya. Iya bener banget. Pertanyaan kedua ya Mas, kegiatan yang ada di UKM Teater Sangcek ini apa aja? Kalau kegiatannya ini kita runtut kembali, memang kalau berbicara sejarah Mbak ya, memang kegiatan ini sudah banyak karena memang kalau saya mendengarkan cerita dari senior-senior bahkan alumni-alumni, untuk teman-teman Sangcek ini sebelum menjadi UKM sendiri, ini ketika ada di UKM seni, ini teman-teman pernah membuat sebuah pagelaran seni tanah rencong, di mana salah satu pemrakarsa pembuat acara itu adalah Mas Jimmy. Mas Jimmy yang Ya, tadi itu ya. yang pendiri Pendirinya. tadi itu, di mana beliau menggagas sebuah kegiatan yang saat itu mungkin sebelum sebelum Unmu ini belum ada gedung baru ini ya, Iya. masih gedung lama, kalau nggak salah gedung A ini yang samping ini. Oh iya, Ya sebelum itu gedung A itu benar-benar diblok sama mungkin ada yang banyak yang sudah tahu kertas semen. Kertas semen ya, pembungkus semen itu loh Mbak. Oh iya. Ya itu bungkus semen itu diblok semua dari gedung lama ini. Itu diberi lukisan khas tahun 2000-an, dimana saat itu sampai dimuat di majalah Perancis untuk saat itu. Dari UKM Sangcek gitu ya? Dari UKM seni dulu. Oh seni ya. ya. Karena itu sebelum kita masih ini. satu keluarga, jadi Iya. kegiatan itu masih menjadi kegiatan bersama. Seperti itu Mbak. Terus untuk selanjutnya ini ada di tahun 2012 kalau nggak salah itu pertama kalinya Teater Sangcek ini berdiri sendiri. Dalam artian bukan kita melepas ranah kekeluargaan ya, karena memang ada beberapa hal yang diperhitungkan seperti itu, dan kita mulai membuat sebuah program-program di mana saat itu ada program pentas keliling, di mana pentas keliling ini dilaksanakan di 5 kota yang saat itu alhamdulillah sukses. Dan juga pentas keliling ini membawakan naskah Bapak. Ya saat itu. Dan juga pentas keliling ini adalah sebagai gerbang pertama teman-teman untuk melakukan sebuah festival teater. Pagelaran gitu ya. Lebih, itu ngomongnya pagelaran nggak sih? Kalau itu lebih ke festival sih Mbak, karena memang di festival Teater Sangcek ini kalau biasa disebut sama teman-teman kan STF, Sangcek Teater Festival, di mana STF ini kita memang mencoba untuk mengundang ataupun memberikan tempat ke teman-teman pegiat teater khususnya di area pelajar ya saat itu, untuk untuk memperlihatkan ataupun mempertunjukkan
naskah-naskah yang dia sudah proses untuk diperlombakan di dalam STF seperti itu. Untuk STF pertama itu ada di tahun 2013 kalau nggak salah. Ada di tahun 2013, antara 2013 kalau nggak 2012. Saat itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Akhirnya STF pertama ini yang memprakarsai untuk terjadinya STF yang selanjutnya, di mana juga STF ini sebagai ajang perkenalan bahwasanya di Unmu ini loh ada teater, dan juga sekaligus juga bisa membantu untuk memperkenalkan Unmu juga. Iya. Jadi Ajang seperti promosi itu. juga Ya, ya. seperti itu. Iya bener banget. Cukup menarik ya teman-teman. Jadi kayak road ke 5 kota ya. Ya, road ke 5 kota saat Sekalian promosi kampus gitu. Iya. Nah, jadi seru banget gitu ya kayaknya. Untuk pertanyaan selanjutnya Mas, latihan rutin dari UKM Sangcek ini? Jadi untuk latihan rutin ini untuk setiap periode pasti akan berbeda-beda Mbak ya, karena mungkin kita menentukan ataupun mengikuti kegiatan aktivitas civika akademik. Iya. Jadi kita tidak ingin terlalu membebankan ke teman-teman sih, karena memang kembali lagi background kita adalah mahasiswa dan kita di sini adalah unit kegiatan mahasiswa. Jadi sebisa mungkin kita tidak ingin untuk mengganggu perkuliahan. teman-teman. Jadi selama ini itu seringkali kegiatan bisa dibilang latihan rutin itu dilaksanakan hari Selasa kalau nggak Kamis. Itu sekitar jam 20, jadi jam 8. Oh, mulainya jam 8. Jam 8 malam, nanti selesainya sekitar jam 10. Namun ketika dari teman-teman sendiri ini nanti ada yang ingin, mungkin saat itu ingin untuk proses lebih, kita mempersilahkan lebih dari jam yang telah kita sediakan. Jadi seringkali dulu kalau saya ini proses itu mungkin masih mahasiswa yang fresh ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau saya sendiri ini bisa dibilang latihan itu nggak hanya selesai ketika kita mengucapkan salam. Jadi kita bisa latihan di mana saja. Jadi kalau dulu saya itu sekitar jam 8 malam sampai pukul 3 pagi itu baru pulang. Seperti itu. Jadi untuk siklus dari saya sendiri waktu itu mungkin hampir sekitar bisa dibilang 18 jam itu ada di luar rumah. Jadi memang fokus untuk mempelajari itu ya, mungkin saat itu mungkin kita tidak bisa kita tidak bisa memaksakan untuk teman-teman anggota-anggota mungkin dari setiap tahun untuk merasakan proses yang seperti itu, karena memang backgroundnya sudah berbeda dan juga karakteristiknya seperti itu. Teater ini kan sedikit atau banyak itu kan nggak jauh sama kehidupan yang sebenarnya gitu ya Mas. Jadi kadang kan banyak gitu teman-teman itu yang kalau misalnya main itu tuh dari rumah itu moodnya itu jelek gitu. Nggak teman-teman sih, kadang saya sendiri ya dari rumah itu kayak moodnya jelek gitu, misalnya ada masalah sama keluarga gitu. Tapi kalau misalnya main itu tiba-tiba kayak langsung yang wah aku harus seneng, aku nggak boleh kelihatan sedih kayak gitu kan. Kayak gitu lah ya kurang lebih ya kayak gitu. Kalau boleh tahu Mas, ini di UKM Teater Sangcek ini sudah menyabet beberapa kejuaraan ya tentunya. Kalau untuk prestasi terbarunya itu apa sih di tengah pandemi COVID ini? Kalau di tengah pandemi ini, alhamdulillah kemarin ini ada beberapa sih Mbak. Kita bisa kalau kita mengkategorikannya ada yang memang dia formal dan juga ada yang tidak formal. Dan untuk yang non formal ini sempat kita mengikuti festival mahasiswa khususnya di teater ya. Kita
mencoba untuk mengikuti festival mahasiswa nasional ini, kita sempat proses itu, namun masih belum diberikan kesempatan untuk meraih posisi 1, 2, 3 Iya. seperti itu. Namun di lain sisi juga saya mengapresiasi teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk proses itu. Iya. Dan untuk sebelum itu juga ada dari sebelum itu ya, di tahun-tahun 2016 kalau nggak 15 itu ada senior kami yang dia itu masuk ke dalam kategori harapan 3 kalau nggak harapan 1 gitu, di festival pelajar juga, khususnya di teater ya, Iya. untuk mewakili daerah yang dilaksanakan di UNESA. Saat itu Mas Kusnul Korit yang membawakan naskah Aeng seperti Aeng. itu. Ya, Aeng. Aeng itu apa ya, Mas? Jadi Aeng ini kebanyakan dari teman-teman Sangce ini ketika teman-teman mengikuti festival teater itu seringkali kita mengikuti monolog. Karena apa? Di lain sisi kita bisa memfokuskan berproses agar hasil karyanya ini lebih maksimal, dan juga kita melihat SDM yang siap untuk diikutkan kejuaraan seperti itu. Walaupun kita tidak ingin membataskan bahwasanya SDM dari teman-teman Sance ini tidak siap, bukan seperti itu ya. Iya. Karena memang kita sebelum itu melakukan seleksi terlebih dahulu. Ya, Memang tentunya ya ada seleksi ya, yang ada namanya seleksi terlebih dahulu. Kan tentunya teater sang cek ini pengen menampilkan yang terbaik gitu kan. Ya. Jadi tentunya harus ada proses seleksi, dan untuk teman-teman yang belum ada kesempatan itu tentunya harus terus belajar gitu ya, Iya, Mas, seperti itu. harapannya. Lebih dikembangkan lagi mungkin Iya. ketika ada festival-festival yang lainnya mungkin bisa untuk diikutkan seperti itu. Jadi saat itu memang yang proses Mas Kusnul Korit atau biasa teman-teman ini bilang Mas Kucur ya, proses naskah Aeng, dimana saat itu memang bisa dikatakan lumayan berat bagi beliau saat itu. Jadi mungkin proses itu tidak pernah mengkhianati hasil tidak mengkhianati proses. Iya. Ya, mungkin seperti itu ya. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Jadi alhamdulillah saat itu mendapatkan nominasi seperti itu. Mungkin sejarah-sejarah yang lebih lampau lagi mungkin masih banyak, Mbak. Saat itu ada juga Mbak Ririn kalau nggak siapa gitu, saya juga lupa. Salah satu senior teman-teman UKM sini juga. Beliau ini juara di festival nasional saat itu. Dan alhamdulillah membawakan berita baik buat teman-teman UKM seni seperti itu. Dan untuk yang apa ya, kayak non formal itu teman-teman juga ada banyak, Mbak, karena memang kita selain bergerak di dalam bidang keteateran, kita juga bergerak dalam bidang-bidang yang lainnya. Iya. Jadi alhamdulillah saat ini ada beberapa apa ya, bisa dibilang apa ya, kayak penghargaan buat teman-teman sendiri sih. Kayak kita seringkali diundang ke kegiatan teman-teman yang lainnya untuk mempentaskan sebuah naskah, seringkali seperti itu ya. Mungkin yang pernah dilakukan ini di tahun 2018 sampai dengan 19 kalau nggak salah. Saat itu kita membawakan naskah Senja dengan Dua Kelelawar, di mana naskah ini menceritakan tentang ya mungkin saat itu tahun-tahun apa ya, bisa dibilang muda-mudi ini
lagi menghayati mengenai percintaan ya Oh saat iya. itu. Jadi kita membawakan naskah itu dengan apa ya, latar belakang yang bisa dibilang sangat kuat, di mana cerita ini ya nanti bisa dilihat sendirilah sama Iya, teman-teman di banyak banyak banget ya YouTube-nya. naskahnya dari UKM Teater Sangcek ini ya. Tadi waktu masnya cerita sama saya sebentar aja udah ada bapak, terus apa yang depannya A tadi? Aeng. Aeng sama ini Senja dan dua kelelawar. Menarik sekali teman-teman. Oke Mas, untuk teman-teman mungkin mahasiswa baru, kalau misalnya mau daftar di UKM Teater Sangcek ini syaratnya apa aja? Harus bisa acting atau harus pecinta seni atau mungkin gimana? Nah, jadi untuk teman-teman sendiri ini ya mungkin dari teman-teman teater Sangja sendiri ini kita tidak pernah untuk memberikan apa ya kayak persyaratan khusus untuk teman-teman agar bisa masuk ke dalam keluarga teman-teman teater Sangce. Jadi memang yang lebih utama adalah keinginan tahu teman-teman ini mengenai apa sih dunia kesenian, apa Iya. sih dunia seni peran, apa sih dunia keteateran itu. Jadi kita tidak pernah mematok bahwasanya siapa saja yang ingin masuk ke dalam teater Sangce harus bisa acting, harus bisa apa. Jadi memang poin utamanya adalah keinginan tahu. Karena memang kita rasa sangat percuma ketika kita sudah tahu mengenai dunia seni peran, kita Iya. sudah tahu mengenai dunia acting, kita sudah tahu mengenai dunia keteateran, ketika kita tidak bisa menghargai sesama, karena memang kembali lagi di teater Sangce ini adalah menganut sistem kekeluargaan. Ketika saat itu sistem kekeluargaan ini tidak terjaga dengan baik, percuma. Iya ya. Seperti itu, karena Jadi lebih mengayomi SDM yang di ya dalamnya juga seperti gitu. itu, karena apa ya, seringkali itu yang ada di teater Sangce ya bisa ambil contoh saya sendiri Pak ya, Iya. karena memang dulu sebelumnya itu saya ini nggak ada background ataupun pengetahuan mengenai kesenian, terus dunia seni peran dan juga keteateran, karena mungkin saya sendiri ini backgroundnya saat di SMA itu ada di dalam seni rupa. Di sini rupa. Ya seperti itu. Dan akhirnya berhubung saya ingin tahu mengenai dunia keteateran dan juga seni peran, akhirnya saya mencoba untuk ya udahlah mungkin saya ingin belajar di dunia kesenian di teater. Jadi saya ikut ke dalam UKM Teater Sangce, dan ya akhirnya mungkin banyak hal yang mungkin saya sudah dapatkan selama berapa ya, bisa dibilang 4 tahun ini, lebih sih, bisa dikatakan 5 tahun lah ya. Bisa dikatakan 5 tahun ini alhamdulillah sudah banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan. Iya. Seperti itu. Jadi saya dengar itu kalau misalnya belajar teater itu bukan hanya belajar acting, tapi belajar seni musik juga. Iya ya Mas, Ya. penyesuaian dengan seni musik, terus seni rupa juga. Kan biasanya anak teater kalau di belakang panggung itu kan bikin-bikin properti. Ya, ya. Itu juga masuk di seni rupa ya sebenarnya. Ya, masuk dalam Terus seni rupa. make upnya itu juga di make upin teman-temannya sendiri Ya. gitu. Jadi saya tuh dulu SMA itu pernah kayak jadi itu panitia di suatu konser gitu, lalu menampilkan teater juga. Nah itu tuh saya tahu banget ribetnya anak teater kalau di belakang panggung itu kayak gimana. Jadi kayak seru banget gitu loh Mas. Kalau boleh tahu harapan Mas untuk teater Sangcek ke depannya itu apa? Harapannya mungkin dari saya sendiri dan juga teman-teman, kita nggak mau terlalu tinggi ya, karena memang melihat kondisi dan juga perkembangan zaman, mungkin yang kami harapkan adalah tetap konsisten untuk teman-teman dalam berproses dan juga terus berkarya
walaupun dengan kondisi yang saat ini mungkin kita bisa dibilang di dalam dunia seni peran dan juga teater mungkin zaman-zaman yang mungkin bisa dikatakan saat ini apa ya, bisa benar-benar kita tidak bisa bebas seperti itu, karena memang mungkin ketika mau ada pementasan terhalang oleh PPKM ataupun apapun itu. Jadi mungkin harapannya teman-teman teater kedepannya bisa lebih fleksibel dan juga tangguh dalam menghadapi perubahan zaman. Ya, ngomong-ngomong hari ini bertepatan dengan Hari Perfilman Indonesia, Perfilman Nasional, ada nggak pesan atau harapan untuk perfilman Indonesia? Harapannya untuk perfilman Indonesia ini semoga kedepannya ini masih bisa terus konsisten dalam berproses film ya, karena memang bisa dikatakan juga film dan teater ini masih ada di dalam satu rumpun bisa dibilang seperti itu, karena sama-sama bergerak di dalam seni peran. Mungkin yang menjadi batasan adalah seni peran dan juga film ini dia melalui media publikasi. Namun untuk di teater ini kita secara langsung. Namun kita masih dalam satu rumpun. Jadi harapannya tetap bisa konsisten berproses dan juga agar bisa terus untuk dinamis lah untuk teman-teman perfilman yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke, Mas Gudir. Oke, Mas Gudir. Kira-kira dalam bulan ini atau dekat-dekat ini ada nggak program kerja dari UKM Teater Sangcek yang akan dilaksanakan? Baik, untuk Mbaknya, terima kasih ya. Dari teman-teman Teater Sangcek ini, bulan-bulan depan ini kita akan proses pentas tadi, di mana pentas ini ditujukan untuk teman-teman anggota muda, karena mereka akan berproses naskah yang benar-benar mungkin mereka akan merasakan bagaimana sih proses naskah yang sebenarnya itu, mulai dari proses reading, observasi, dan juga ada latihan-latihan yang juga secara langsung dengan properti. Seperti itu yang akan dilaksanakan mungkin di bulan-bulan, ya nanti ada informasi lebih lanjut ya, biar teman-teman bisa memantau setiap aktivitas dari teman-teman Teater Sangcek. Nanti akan di floorkan mengenai jadwal pentas tadi teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk mantengin Instagram UKM Teater Sangcek gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya udah cukup banyak ya pertanyaan dan jawaban dari Mas Gudir gitu. Tadi Masnya ngomong kucur itu saya mau ngomong Mas Kucur gitu, padahal ini Mas Gudir gitu. Unik banget sih kayaknya anak teater UKM Teater Sangcek gitu. Mas Gudir. Oke, kalau ketemu Mas ini panggilnya Mas Gudir. Oke, harapan saya untuk UKM Teater Sangcek kedepannya semoga peminatnya banyak, solidaritas di dalamnya juga tercipta gitu. Wah, ngomongnya jadi kayak sok-sokan anak sastra gitu ya. Soalnya ngomongnya sama anak teater gitu. Terus semoga bisa menyabet banyak prestasi untuk UKM Teater Sangcek ini. Dan untuk pekerja seni, seluruh pekerja seni di Indonesia, semoga dari halangan PPKM ini tetap bisa berkarya, dan semoga paling penting ini pandemi COVID-19 ini segera berakhir supaya pagelaran dari teater dan juga semua pekerja seni bisa terus memberikan karya terbaik dan berkualitas untuk masyarakat Indonesia.
Amin. Sekian dari saya dan Mas Gudir di di podcast Sapa UMG ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin mendengar pendapat dari narasumber lain, teman-teman bisa langsung komen di bawah, di kolom bawah. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.